itu ada laki-laki yang minta minta dilayanin. Oh, di umur kelas 4 SD. 4 SD dengan dandanan seperti wanita. Iya. Tapi temennya umur berapa tuh? Sekitar 20-an. Wow. 20-an. Saya sudah mulai merasakan nikmatnya, dan disitulah saya sudah merasa bahwa saya perempuan gitu. Karena saya mau melayani laki-laki, berarti saya perempuan gitu. Saya melihat di depan saya ini ada cahaya, Pak. Dia menghampiri saya, tapi mata saya nggak bisa dibuka. Dia berkata, ikutlah aku. Aku adalah jalan, keselamatan, dan hidup. Dia melihat saya apa adanya. Tidak ada kedamaian yang saya dapati selain di Tuhan Yesus. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin bercahaya sekarang. Wow. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang mana beliau pindah agama menjadi pria sejati. Jadi karena dia pindah agama, dia menjadi pria sejati, Bang. Kak Elia ini sebenarnya punya masa lalunya itu seperti apa? Saya punya masa lalu yang dimana perubahan secara kejiwaan ya, dari laki-laki menjadi perempuan. Ada orang bilang, kesaksian-kesaksian di luar bilang katanya kalau di tubuh laki-laki ada naluri perempuan itu ada yang salah. Tapi kalau bagi saya itu kita bisa berbeda dari laki-laki menjadi perempuan, itu situasi, lingkungan, dan keadaan yang membuat seperti itu. Atau gini, Kak Elia, di dalam tubuh laki-laki tapi ada jiwa perempuan. Saya kurang setuju dengan hal itu. Karena firman Tuhan berkata diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan menciptakan tidak pernah salah. Berarti kalau ada naluri perempuan di dalam tubuh saya, berarti Tuhan salah dong. Kalau hal itu. Jadi kalau saya lebih tepatnya lebih kepada orang bisa menyimpang ataupun dari laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki, itu situasi, keadaan, dan lingkungan. Waktu saya kecil itu saya sering menyaksikan yang namanya pertengkaran kedua orang tua ya. Entah disebabkan dari apa. Saya sering menyaksikan pertengkaran orang tua yang paling jelasnya dari ekonomi saya lihat. Terus hati saya berpikir begini, kalau saya bisa cari uang, saya mau ngebahagiain orang tua saya. Karena pertengkaran ini? Karena tiap hari pertengkar, belum keadaan. Terus saya berpikir saya harus bisa cari uang untuk kehidupan keluarga saya. Selalu di pikiran saya selalu ada kata-kata. Di umur berapa itu kayaknya? Sekitar kelas 4 SD saya. Oke, lanjut. Ya, terus pada saat itu saya punya teman, ya dia ya maaf ya, dia seorang waria ya. Dia ngajak saya itu nonton kayak dangdut, lenong, apa segala macam. Hiburan malam ya? Iya, saya itu masih kelas 4 SD gitu. Saya diajak sama dia, saya didandanin sama dia. Saya pakai wig dia, saya diajak nonton dangdut, nonton lenong. Pas lama-lama dia bilang kepada saya, "Lo harus bisa nyari uang." Nyari uang, caranya gimana? Apa kita jualan kopi atau gimana? Enggak, lo harus cari uang. Nanti di acara itu ada laki-laki yang minta dilayanin katanya. Di umur kelas 4 SD. 4 SD dengan dandanan seperti wanita. Iya. Tapi temennya umur berapa tuh? Sekitar 20-an. 20-an. Ya saya melakukannya gitu. Saya melakukannya dan itu jadi kegiatan pekerjaan. Setiap ada dangdut saya semangat minta dandanin pakai baju perempuan, terus saya melayani laki-laki di acara-acara itu. Tapi kan sebelum itu pasti perasaannya karena uang ya kan, bukan apa sudah mulai merasakan kenikmatannya. Awalnya sih berdasarkan kebutuhan ya, tapi lama-kelamaan itu yang saya bilang, orang bisa berubah itu karena situasi, keadaan, dan lingkungan. Setelah berapa kali mulai merasakan kenikmatan itu? Maksudnya kan awal-awal mungkin uang, tapi dengan uang ada, tapi lama-kelamaan, wah kayak mulai mengikuti, menikmati lah katakan. Itu mulai ke berapa? Prosesnya cepat sih, sekitar 6 bulan kayaknya. Saya sudah mulai merasakan nikmatnya, dan disitulah saya sudah merasa bahwa saya perempuan gitu. Karena saya mau melayani laki-laki, berarti saya perempuan gitu. Pas sudah kejadian itu, saya sudah mulai putus sekolah. Saya sudah mulai putus sekolah, orang tua saya sempat marah, lalu saya kabur. Ya saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kepikiran saya ingin kursus. Saya ingin kursus salon.
bahwa kalau orang seperti saya harus di dunia kecantikan. Setelah saya lulus, saya melamar kerjaan di daerah Dadap. Setelah saya berhasil menguasai dunia salon, keuangan saya semakin banyak. Jelas keluarga semakin menerima saya. Dia nggak peduli saya harus pakai daster, harus pakai itu. Jadi saya berpikir, oh iya, keluarga gue bisa sejahtera karena memang keadaan uangnya cukup gitu. Akhirnya saya diajak kerja sama perempuan namanya Ibu Dewi, buka salon di depan Pasar Depok, tidak jauh dari rumah saya. Nah di situ jalan 2 tahun saya bekerja, saya ketemu laki-laki. Nah sebelum bicara ketemu laki-laki, ketika kerja yang sama Bu Dewi ya, apakah penampilan sudah berubah dalam pengertian udah pakai daster, pakaian wanita, pakai hak tinggi, atau semi-semi nih? Bukan cuma berubah secara pakaian, karena saya juga sudah berani suntik infal. Ini sebenarnya masih ada infal. Kenapa memutuskan dalam pengertian infal itu ya, maksudnya pasang implan itu kan ya, payudara itu, kenapa sampai ke situ? Karena waktu itu ekonomi sudah baik dan udah gue ini perempuan, atau semakin kuat naluri kewanitaan karena situasi. Semakin saya ini merasa bahwa saya ini perempuan, gitu. Saya harus seutuhnya seperti perempuan, gitu. Dan berusaha menjadi perempuan. Wow. Gitu. Siang saya pakai baju perempuan, malamnya saya pakai daster. Ya sudah seperti perempuan. 2 tahun saya kerjasama dengan perempuan yang namanya Ibu Dewi. Saya ketemu laki-laki, udah punya anak 2. Dan anak itu masih kecil-kecil. Yang satu itu belum sekolah, yang satu baru TK. Cewek dan cowok. Satu rumah dengan dia. Dengan W ini? Dengan si W ini. Ya, kumpul kebo. W ini bukan siapa-siapa. Maksudnya orang yang sedang menyukai Kak Elia. Tapi saya penasaran, berarti secara kelamin Kak Elia kan belum? Oh belum. Tapi W berarti tahu? Tahu dia. Tapi memang W sukanya yang seperti itu. Ya saya nggak tahu. Ya mungkin Kak Elia punya, ya begitu. Jadi saya tinggal berempat. Dimana kalau sekolah anaknya saya antar, terus saya jemput, dan anaknya panggil saya mama. Oh, mama? Ya. Jadi Kak Elia ini dulu menjadikan diri di rumah tangga itu sebagai ibu dan wanita. Saya menjadikan diri saya wanitanya atau ibunya. Dan saya semakin naluri itu semakin kuat bahwa seneng dong bahwa ini gua akhirnya ya. Dan ini bapak dan ini kedua anak. Dan anak itu sangat dekat sama saya. Akhirnya ada juga anggap ayah gitu ya. Jadi cuman saya penasaran ya, maksudnya apa perasaannya, maksud akhirnya menempuh jalan menjadi seorang waria, punya keluarga, punya ekonomi. Apakah kakak merasa bahwa ini jalan yang benar? Ya, saya merasa itu jalan yang benar, Pak. Pada waktu itu saya merasa ini jalan yang benar. Inilah tujuan yang memang saya, peribahasanya yang memang ada di dalam diri saya. Tujuannya ini, jadi saya lakoni. Nggak pernah berpikir bahwa ini sesuatu yang salah, atau apa kata orang itu adalah dosa, atau kayak gitu, nggak pernah? Ya, mungkin adalah orang berpikir itu adalah dosa segala macam, tapi saya merasa saya nggak dosa. Saya merasa saya benar. Pokoknya gitu. pada waktu itu nggak seperti ujian benar salah, pilihan ganda nggak ada. Nggak ada. Benar aja bagi saya itu, benar aja. Berhalusinasi, ya aku harus sekarang mama, aku harus seorang wanita. Itu nggak sadar, apa maksudnya bukan nggak sadar ya? Itu kesenangan tersendiri menurut saya. Itu kesenangan tersendiri. Tapi kalau bicara halu, pernah sedikit halu. Kayaknya kalau hamil enak ya gitu. Pernah sedikit halu. Kayaknya kalau hamil enak ya gitu. Tapi pernah nggak maksudnya bertanya gitu anaknya, mamanya kok begini? Maksudnya mamanya seorang pria, nggak tahu apa nggak tahu? Di sekolahan sering anak-anak saya pulang nangis, Pak. Sering dia pulang nangis dulu. Dia kan ini cerita dulu ya. Dia bilang, mama kan anak saya yang cewek T depannya, terus yang cowok A itu, dikatain katanya mamanya waria lah apa segala macam begitu sampai nangis dia. Tapi saya bilang sama dia, mama kamu perempuan, saya bilang. Jadi saya kasih lihat payudara, saya lihat ada ininya. Jadi dia lupa lagi gitu. Seperti saya bukan cuma membohongi diri saya juga membohongi anak-anak itu. Si W ini cari kenalan teman orang pintar. Nah,
Dapatlah orang pintar, dia pesen nanti kalau malam Jumat jangan lupa sajikan 7 buah yang manis-manis. Oh, 7 buah? 7 buah setiap malam Jumat. Nah, jadi sama buah kelapa. Jadi tiap malam Jumat itu saya sajikan. Demi salon ini rame. Emang sebelumnya nggak rame atau kurang atau? Kurang puas, Pak. Kurang puas. Udah rame, pengen lebih rame sudah lagi. cukup, tapi kita kembali kurang puas gitu. Tapi si W ini badannya pada sakit, Bapak. Tiap malam badannya sakit, panas. Yang dia belum pernah merasakan hal begitu. Akhirnya saya bingung nyari solusinya gimana. Ke dokter sudah, apa sudah, saya bilang. Nah, kebetulan saya punya paman, ada sedikit lumayan dia orang pinter lah katanya paman saya. Saya bilang kayaknya gue pernah dengar paman gue orang pinter dah. Akhirnya saya bawa dia ke tempat paman saya. Berobat. Ya, diobatin lah sama paman saya, bla 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 bla. Terus kata paman saya, nanti lu gue anterin ke tempat guru gua, kata dia. Oh, guru daripada pamannya. Paman saya. Akhirnya nggak lama 2 hari saya ngikutin praktek dia, terus hilang badan dia panas. Panasnya hilang. Si W ini. Si W ini. 2 tahun saya menjadi muridnya. Ini guru ini tiba-tiba SMS. Saya urutin dia, Dia suruh saya melayaninya. Gue kan kesini mau cari kebenaran. Benar. Saya mau nyari sosok panutan gitu. Tapi? Tapi kok malah seperti ini? Kalau seperti jelas, ini bukan benar. Saya bilang. Apakah ada kekosongan dalam hati Kak Elia waktu itu, atau kayak ngerasa nggak damai, atau kayak ngerasa semuanya nggak berguna? Saya merasa ya benar itu tidak damai. Saya sudah pada kasarnya seperti ini. Saya memiliki anak dari kecil, ya. Untuk sebuah kebenaran harus saya tinggalin. Berarti kan itu saya merasa dunia tidak adil, gitu. Dunia tidak adil, jadi ya saya tidak percaya gitu dengan yang berbau kerohanian, berbau Tuhan, saya nggak percaya. Mulai dari situ saya sudah mulai ateis, tapi saya coba belajar ajaran kuno lewat buku-buku. Ajaran apa? Ajaran kuno, leluhur. Oh, ajaran agama-agama kepercayaan leluhur. Ya. Dalam melakukan ritual ini sebenarnya adalah ingin mencari jalan yang benar, yang mana sih ya? Yang damai, yang mengisi kekosongan itu ya. Saya ingin mencari jalan yang damai, jalan yang tenang untuk mengisi kekosongan diri saya. Bagaimana Kak Elia dalam melakukan mencari kebenaran itu dengan agama-agama tempo dulu lah, kayak Awen atau apalah segala macam, ajaran-ajaran yang kuno. Ceritakan sampai pada akhirnya Tuhan hadir dalam hidup kamu. Ritualnya adalah kita bakar lilin di depan, terus kita semedi di batu-batu, dan setiap poton kita lakukan di rumah. Jadi saya melakukan di rumah saya. Kalau nggak salah hampir mau 2 tahun saya berjalan melakukan ritual itu, saya melihat di depan saya ini ada cahaya, Pak. Cahaya itu kecil, tapi kalau mata saya buka itu sakit. Tapi saya juga untuk bangun nggak bisa, seperti ada yang nahan. Terus cahaya itu lama-lama di hadapan saya besar. Lama-lama terang. Saya melihat ada gambar manusia, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya. Hanya gambar seperti kita berdiri di terang bulan. Ya, gambar siluet doang. Ya, siluet. Dia menghampiri saya. Tapi mata saya nggak bisa dibuka. Dia berkata, ikutlah aku. Aku adalah jalan, keselamatan, dan hidup. Gambar itu menyatakan. Gambar itu berbicara. Responnya apa waktu itu? Respon saya buka mata, sudah tidak ada. Saya merinding, saya nangis, saya penasaran. Nah, karena itu tahun 2018, sudah canggih dong Pak ya. Akhirnya saya coba lihat di YouTube. Ikutlah aku jalan, keselamatan, dan hidup. Keluar Alkitab. Di pencarian itu? Di pencarian ini. Dari situlah saya sudah mulai tertarik baca Alkitab. Sejak itu Kak Elia baca Alkitab seperti apa, coba cerita? Saya baca Alkitab, merasa kalau dengan handphone mata agak sakit ya. Jadi saya beli Alkitab 2, yang kecil dan yang besar. Jadi setiap nunggu salon, tamu saya baca Alkitab. Saya makin tertarik karena di sini gamblang tentang kejadian, tentang terciptanya langit dan bumi, tentang terciptanya matahari. Ditambah lagi di sini menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Oh, mulai mengerti ya. Di situ dan Tuhan menciptakan semuanya baik, tidak ada yang salah. Ada gak momen-momen khusus pembacaan firman atau doa khusus setelah baca Alkitab itu membuat Kak Elia memutuskan
Saya percaya Yesus. Apa? Apa? Ada sesuatu? Saya percaya Tuhan Yesus bukan cuma dia jalan dan keselamatan ya, tapi dia juga mengembalikan saya kepada jati diri saya. Oh, setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, disitulah Kak Ilya merasa bahwa ternyata Tuhan hanya menciptakan dua jenis. Laki-laki dan perempuan. Penasaran nggak? Kenapa bisa sadar gitu? Apa yang membuat sadar? Yang membuat saya sadar itu adalah bahwa saya punya orang tua, ya. Saya punya keyakinan lama. Itu orang tua saya dan keyakinan lama jelas mengajarkan kita semuanya hal yang baik-baik. Tapi kalau Tuhan Yesus bukan cuma yang baik diajarkan, tapi dia juga menjanjikan jalan, keselamatan dan hidup. Dan dia juga merubah saya untuk jadilah diri saya yang sesungguhnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti, kembalilah kamu menjadi laki-laki. Apa yang Kak Ilya rasakan kebaikan Tuhan yang bisa Kak Ilya ceritakan? Banyak sih Pak. Tapi yang paling saya rasakan banget kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan saya diberikan keadilan sama Tuhan. Uang banyak untuk apa? Kalau saya tidak diadilkan, saya dianggap apa sih? Tapi pada saat ikut Tuhan, saya merasa saya berharga di mata Tuhan. Saya merasa, ya Tuhan itu baik. Menerima Kak Ilya apa adanya. Dia menerima saya apa adanya. Dia tidak melihat harta saya. Dia tidak melihat bentuk saya. Dia melihat saya apa adanya. Tidak ada kedamaian yang saya dapat selain di Tuhan Yesus. Dan disinilah puncak saya menyatakan saya mau melayani Yesus. Saya mau abdikan diri saya untuk Yesus. Saya mau menyenangkan hati Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tebus saya dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya. Wow, dan kita percaya sinar kemuliaan Yesus bisa menghampiri orang-orang yang sekarang sedang bergumul ini. Amin. Ceritain dong, pelayanan CBN juga menyinari masyarakat di luar sana. Seperti ini pelayanannya. Di Desa Lawira, Nias Utara, banyak ibu yang bekerja sebagai pemecah batu. Salah satunya ibu dari Risti Glory Zega. Bahkan, Risti sendiri harus membantu ibunya untuk memecahkan batu. Nama saya Risti Glory Valensi Zega, umur saya 11 tahun, kelas 5. Pekerjaan saya sehari-hari selain sekolah saya juga pemecah batu. Kalau sehari-hari Ica itu sering putus asa. Jadi kalau ditanya samanya apa cita-citamu, jadi nggak bisa dia jawab, kayaknya nggak berharap kali dia gimana ya. Awalnya memang dia pesimis bahwa dengan keadaan ekonomi saya tidak akan bisa mencapai cita-cita. Yang dilakukan Sol adalah proses awalnya untuk mendekati dia adalah melalui proses pembelajaran. Sehingga ketika dia sulit dalam proses pembelajaran dari sekolah, kita mendekati Ica. Dan bahkan kalau tiap minggu itu kita bertanya bagaimana perkembangan belajarnya, bagaimana dia di rumah. Dan ketika itu Ica sudah mulai terbuka. Suatu saat, singkat cerita, di sana Ica melihat dan memahami isi cerita dari modul Superbook. Sehingga Ica ini ketika masuk di dalam kegiatan Sol, suatu saat dia datang pada salah satu mentor dan minta untuk didoakan. Ketika aku nonton Daud dan Goliat, aku melihat perkataan Daud bahwa Tuhanku tidak lemah. Dari situ aku mulai percaya bahwa aku punya cita-cita yang lebih baik, tidak menjadi pemecah batu, dan aku bermimpi untuk menjadi guru. Aku mau menjadi guru biar aku tidak mau menjadi pemecah batu lagi dan membahagiakan orang tua. Aku sayang sama mama, karena mama yang mencari kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih kepada Anda yang telah mendukung pelayanan CBN.
dukungan Anda telah mengubah kehidupan anak-anak seperti Risti, memberi mereka harapan dan masa depan yang lebih baik. Kak Elia, ini ada yang masuk nih, pokok doa ini. Salah satunya bernama Ibu Septa. Ibu Septa ini dia mengalami pergumulan, Kak. Jadi dia hamil tetapi ada sakit yang dialami. Nah, ini yang agak luar biasa nih. Ada namanya Gabriel. Gabriel ini dari Kendari, umurnya 22 tahun. Pada tahun 2024, tanggal 3 Januari, Gabriel ini menghubungi sahabat 24. Dan dia minta supaya mendapatkan pekerjaan. Dan beberapa bulan kemudian dia menghubungi lagi, dia mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. Wow. Wah, thank you ya buat si Gabriel ya. Tuhan luar biasa menjawab dua-duanya. Buat pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, hubungi sahabat 24. Ya. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi tetap kita dukung Gabriel ini supaya Tuhan tetap jagai, lindungi, dan berkati. Tuhan, pada siang ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Septa Tuhan. Segala penyakitnya Ibu Septa hilang dengan seketika Tuhan, karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, Gabriel adalah kepunyaan-Mu, Gabriel adalah biji mata-Mu Tuhan. Dia terus akan ingat Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan masa depannya Gabriel Tuhan, masa depan pekerjaannya, masa depan hidupnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat channel ini Tuhan, lewat acara ini Tuhan, kemuliaan-Mu terjadi Tuhan. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Buat Kak Elia yang sudah menyediakan waktu ya untuk kita bisa berbagi cerita pengalaman hidup. Terima kasih buat pemirsa yang terus menyaksikan acara ini. Ya, sudah sampai saat ini. Iya. Dan pemirsa jangan lupa untuk share, subscribe, dan terima kasih juga yang terus mendukung program kita dengan berkomentar yang positif. Komentarnya apa tuh? Banyak banget yang diberkati. Minimal haleluya. Haleluya. Oke, sampai ketemu lagi di Cahaya Bagi Negeri. Saya Charlie. Saya Remonski. Saya Elia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.